Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 2 Juni 2021, hari biasa pekan ke-9. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa segala sesuatu yang hidup, kami mohon berkat iman Abraham, Ishak, dan Yakub. Perkenankanlah kami menyembah Engkau Allah kami yang Maha Esa, yang selalu menepati janji-Mu dengan setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan seorang anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, sering kita sok tahu sebagai manusia. Boleh bertanya, tetapi pertanyaan itu harus cukup logis. Rupa-rupanya orang Saduki ini bertanya karena mereka mempunyai pendapat yang bertentangan dengan kebangkitan. Maka dia bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Yang dipikirkan dan pandangan kita rupanya, ketika kita mati, kita pindah tempat. Tubuh kita yang utuh akan ada di sana. Dan aktivitasnya sama seperti di bumi ini, hanya pindah tempat. Maka ada orang-orang yang mempunyai pandangan ketika orang meninggal, disiapkan segala macam persiapan. Ada mobilnya, ada televisi, zaman sekarang ada laptopnya dan sebagainya. Jadi gambarannya adalah pindah lokasi. Lalu apa yang diajarkan oleh Yesus? Kematian dan kebangkitan bukan soal lokasi, orang pribadi. Manusia yang saat ini hidup seperti kita bisa dicubit sakit, kita merasa lapar, kita merasa haus,
kita merasa sakit secara jasmani. Namun nanti dalam kebangkitan diperbaharui. Karena itu dalam tradisi kita, dalam iman kita, berdasar pada Yesus yang bangkit. Begitu banyak contoh yang disampaikan oleh Yesus sebagai Yesus yang bangkit, yang berubah. Bukan sama seperti sebelumnya. Satu, ketika para murid mengunci diri, Yesus bisa masuk ke dalamnya. Tetapi juga yang aneh adalah dia bisa memegang tangan Thomas, supaya Thomas bisa memasukkan jarinya ke dalam lambungnya. Dan Thomas merasa betul tangan yang ada tulang dan dagingnya. Itu sebuah rahasia. Tetapi yang ingin disampaikan oleh Yesus adalah bahwa tubuh kita yang berubah. Itulah keunikan dan misterinya Tuhan. Kasih Yesus, kasih Tuhan, kasih Roh Kudus, kasih Bapa menyertai langkah-langkah kita. Kita diubah. Dan secara fisis kita dibangkitkan karena dalam aku percaya, kita percaya bahwa kita percaya akan kebangkitan badan. Itulah karena Yesus tadi. Tentu orang-orang Farisi, Saduki ini tidak percaya. Karena memang waktu itu belum mengalami kebangkitan Yesus. Dan kita beruntung karena kita sudah mengalami kebangkitan Yesus. Tinggal kita mau terima atau tidak. Tinggal kita mau mengimani atau tidak. Ini yang penting untuk kita. Kalau kita membahas tentang apa yang digambarkan orang-orang Saduki tidak percaya kepada kebangkitan, ya sudah, silahkan mereka tidak percaya. Tetapi yang dimaksudkan Injil pada sore hari ini adalah mengajak kita untuk percaya bahwa Yesus yang wafat itu bangkit menjadi contoh bagi kita setelah kita mengalami kematian. Diubah tubuh kita menjadi tubuh yang baru. Semua yang fana diubah menjadi yang ilahi. Selamat merenungkan dan mempersiapkan diri. Karena pada waktunya kita pun juga akan pergi selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati.